Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liva Gita Fitriana dari kelompok 3. Saya akan mempresentasikan tentang kompetensi personal. Pengertian kompetensi personal. Kompetensi personal adalah kemampuan, sikap, nilai, dan karakter yang dimiliki seseorang yang berkaitan dengan kepribadiannya. Kompetensi ini mencerminkan bagaimana seseorang mengelola dirinya sendiri termasuk dalam hal etika, kedisiplinan, tanggung jawab, motivasi, dan kepercayaan diri. Kompetensi ini penting banget di dunia kerja, karena ngaruh ke cara kita ngatur diri, kerja bareng tim, dan kerja tujuan karir. Tujuan kompetensi personal itu buat apa sih? Untuk meningkatkan kemampuan individu dalam memahami diri sendiri, mewujudkan potensi, membangun identitas diri, dan melakukan transformasi diri. Kompetensi personal sangat penting karena memengaruhi interaksi sosial, pengelolaan diri, dan pencapaian tujuan karir. Tujuan ini itu dibuat biar kita bisa lebih baik dalam berinteraksi ngatur diri dan capai tujuan karir. Penjelasan tentang manfaat kompetensi personal. Manfaatnya untuk meningkatkan kualitas diri, peningkatan peluang karir, kepercayaan diri yang lebih tinggi, produktivitas yang lebih baik, dan peluang, peluang belajar dan pengembangan yang lebih luas. Kompetensi personal juga membantu seseorang berinteraksi lebih baik dengan orang lain, mengelola diri sendiri, dan mencapai tujuan karir. Lalu ada macam-macam manfaat kompetensi personal. Yang pertama, peningkatan produktivitas. Kompetensi membantu seseorang bekerja dengan lebih efisien dan efektif, sehingga meningkatkan produktivitas. Yang kedua, peluang belajar dan pengembangan. Kompetensi juga membuka peluang untuk terus belajar dan mengembangkan diri. Yang ketiga, interaksi yang lebih baik. Kompetensi personal seperti keterampilan komunikasi dan kepemimpinan membantu seseorang berinteraksi lebih baik dengan rekan kerja. Yang keempat, pengelolaan diri yang lebih baik. Kompetensi juga membantu seseorang mengelola diri sendiri, misalnya dalam hal manajemen waktu, manajemen stres, dan manajemen emosi. Yang kelima, pencapaian tujuan karir. Dengan memiliki kompetensi yang kuat, seseorang lebih mampu mencapai tujuan karirnya. Lalu yang keenam ada kinerja yang lebih baik. Kompetensi seseorang dapat meningkatkan kinerja secara efektif dalam berbagai bidang. Yang ketujuh ada penetapan standar kerja. Kompetensi membantu menetapkan standar kerja yang jelas dan harapan yang ingin dicapai oleh perusahaan. Yang kedelapan, seleksi tenaga kerja yang potensial. Kompetensi individu dapat digunakan sebagai alat seleksi tenaga kerja yang potensial. Yang kesembilan, meningkatkan produktivitas perusahaan. Kecakapan tenaga kerja yang memiliki kompetensi yang tinggi akan memaksimalkan produktivitas perusahaan. Berikut contoh-contoh kompetensi personal. Yang pertama, keterampilan komunikasi. Kemampuan untuk menyampaikan ide dengan jelas dan efektif baik secara verbal maupun tertulis. Kemampuan mendengarkan aktif dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Yang kedua, kemampuan kepemimpinan. Kemampuan untuk memotivasi dan menginspirasi orang lain. Kemampuan untuk membuat keputusan yang efektif dan bertanggung jawab. Ketiga, keterampilan manajemen waktu. Kemampuan untuk mengatur waktu dengan baik dan menyelesaikan tugas sesuai tenggat waktu. Kemampuan untuk mengidentifikasi prioritas dan mengalokasikan waktu dengan efektif. Yang keempat, kreativitas. Kemampuan untuk menghasilkan ide-ide baru inovatif. Ide-ide baru dari inovatif. Kemampuan untuk berpikir di luar otak dan mencari solusi yang berbeda. Yang kelima, kemampuan analitis. Kemampuan untuk menganalisis informasi dan mengambil keputusan berdasarkan data. Kemampuan untuk mengidentifikasi masalah dan menemukan akar penyebabnya. Kesimpulan, jadi kompetensi personal adalah pondasi utama dalam mengembangkan diri dan pencapaian. Kompetensi personal itu kemampuan mengatur diri sikap sendiri lewat sikap, nilai, dan karakter. Penting banget buat mendukung interaksi sosial, pengembangan diri, dan kesuksesan karir. Di sini ada diagram mau dan mampu. Yang pertama, tidak mampu tapi mau. Tidak mampu tapi mau, ada niat tapi belum bisa. Orang seperti ini butuh pelatihan atau pembelajaran agar bisa menjalankan tugasnya. Yang kedua, ada mampu dan mau. Mampu dan mau ini kondisi ideal. Orangnya punya kemampuan dan kemauan, jadi kemungkinan besar akan sukses dan produktif. Yang ketiga ada mampu tapi tidak mau. Punya kemampuan tapi kurang motivasi atau tidak ada niat. Ini bisa jadi karena kurang minat, kurang penghargaan, atau hambatan lain. Yang keempat ada tidak mampu dan tidak mau. Ini kondisi paling sulit, tidak punya kemampuan dan tidak ada kemauan. Perlu pendekatan yang lebih intensif untuk bisa berkembang.
Lalu di sini ada diagram mendesak dan tidak mendesak, penting dan tidak penting. Yang kuadran satu atau genting, penting dan mendesak. Isinya masalah, konflik, krisis, dan deadline. Fokus harus segera diselesaikan. Contohnya, tugas mendadak, ujian besok, konflik yang butuh solusi cepat. Yang kedua itu kuadran 2 prioritas. Penting tapi tidak mendesak. Isinya pencegahan, perencanaan, pemeliharaan, hubungan, dan rekreasi. Fokusnya aktivitas berkualitas jangka panjang. Idealnya fokus di sini. Contohnya belajar jauh-jauh hari, olahraga rutin, dan membangun relasi. Yang kuadran 3 dadakan. Tidak penting tapi mendesak. Isinya hal-hal mendesak tapi tidak terlalu penting. Fokusnya sering ganggu fokus utama. Contoh, chat mendadak, tiba-tiba yang bisa permintaan yang tiba-tiba bisa ditunda. Yang kuadran 4, waktu terbuang, tidak penting dan tidak mendesak. Isinya aktivitas santai atau sia-sia. Fokusnya harus dikurangi atau dihindari. Contohnya, scroll medsos tanpa tujuan, gosip, main terus. Kesimpulannya, fokus terbaik ada di kuadran 2 atau prioritas. Karena membantu kita berkembang tanpa tekanan mendesak, kuadran satu perlu dikendalikan, dan kuadran 3 dan 4 sebaiknya diminimalkan. Baik, sekian presentasi dari saya tentang kompetensi personal. Saya berterima kasih dan meminta maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan.